Yang paling ini rasionalisasi pertama ya, kan disuruh meeting, rapat paripurna, on time before dong kak, datang dong setengah jam sebelumnya, pintunya belum dibuka, oke, kan gitu kan, masih, ya, nggak apa-apa ya, coba silakan teman-teman DPR katakanlah saja sama rakyat kita, karena kita wakil rakyat di atas dong, nah itu mindset itu yang sampai sekarang kan masih belum aja ya beres ya, dulu kan aku selalu bilang bahwa enggak harusnya anggota DPR itu pelayan rakyat gitu. Karena konsepsi yang aku pelajarin dulu begitu gitu. Tapi kan kebalik tuh, jadi terlalu superlatif dia sehingga sepertinya kayak badan eksklusif yang menguasai hajat kesejahteraan rakyat yang dia wakili gitu kan. Jadi harusnya kalau wakil rakyat kenapa akhirnya mau mundur dari DPR? Itu sebenarnya ini saya buku curhat atau buku apa ya? Iya benar ya. Lagi-lagi sebenarnya aku udah baca nih sahabat Gema ya gitu. Jadi biar kamu penasaran, Tere ceritanya 1 menit aja. Selanjutnya beli buku ini ya. Oke, jangan lupa begitu karena ini menarik sekali. Iya, bismillah. Iya, waktu di DPR tuh tiba-tiba teringat ya lagunya Om Iwan. Wakil rakyat seharusnya merakyat, kan gitu ya. Ini aku udah masuk apa belum nih? Udah ada kakak mah udah di bukan udah kena kasus atau belum? Apa masih sama-sama kita nih? Baru masuk kak 2009 kan aku dan Tere kan sama-sama di aku periode kedua, Tere masuk. Oke. Itu kan waktu itu spiritnya memang pingin ikut berkontribusi dong representasi gender waktu itu kan. Dan seniman kayaknya ya, waktu itu gue ada undang-undang hak cipta ya kalau nggak salah. Iya, undang-undang hak cipta juga, terus juga waktu itu dapat dari fraksi undang-undang pramuka ya, karena kan spiritnya emang pengen ngebangun, ayo dong pemuda, kan dulunya produk reformasi, jadi semangatnya kenceng gitu. Ya ternyata pas masuk dalam tuh banyak upset sama sistem. Kok gini sih? Kan hubungannya cepet gitu kan. Iya, sebenarnya kan dari 2011 tuh udah alarm tuh udah bunyi nih, nggak enak nih ya gini ya. Hati nggak bisa dilawan ya kayak betul gitu. Nah tapi alhamdulillah kan hatinya masih aktif. Kalau aku waktu itu kan agak sempat ketutup sama terlalu banyak ya kan fata morgana yang membiuskan gitu. Dan mungkin balik lagi kayak teman itu ya pengaruh ya. Iya sih betul. Tuh balik dulu tadi lagu pas lagu tadi itu kan itu teman-teman musisi itu bolak-balik. Gimana masih sadar kan di dalam, masih sadar kan di sana gitu. Jadi masya Allah jadi diingetin bahwa oh iya gitu, dan jadi beberapa buat ini ya Bang Iwan Fals ya. Iya masya Allah. Ya ntar abis itu kita wawancara kali. Itu luar biasa ya lagunya apa tuh wakil rakyat sama rakyat. Kalau aku itu yang namanya di lapas itu ya lagunya Iwan Fals itu yang penguasa berilah hambamu uang, beri hamba uang untuk bayar remisi. Waktu itu belum masih ada PP 99 ya kan. Allah Akbar Gabira. Nah terus akhirnya ketika itu udah ngerasa bahwa nggak enak nih di DPR nih kok kayaknya. Jadi yang paling ini rasionalisasi pertama ya, kan disuruh meeting, rapat paripurna, on time before dong kak, datang dong setengah jam sebelumnya, pintunya belum dibuka, oke, kan gitu kan, masih inget dong ya kan. Iya, nggak apa-apa ya, coba silakan teman-teman DPR katakanlah saja sama rakyat kita, karena kita wakil rakyat di atas dong. Nah itu mindset itu yang sampai sekarang kan masih belum aja ya beres ya. Dulu kan aku selalu bilang bahwa enggak harusnya anggota DPR itu pelayan rakyat gitu. Karena konsepsi yang aku pelajarin dulu begitu gitu. Tapi kan kebalik tuh, jadi terlalu superlatif dia sehingga sepertinya kayak badan eksklusif yang menguasai hajat kesejahteraan rakyat yang dia wakili gitu kan. Jadi harusnya kalau wakil rakyat ketika dia datang dia harusnya melayani rakyat ya. Iya dong. Tapi ketika mungkin Tere pada waktu itu dia datang malah dia yang dilayani ya. Jadi rakyat melayani si wakil rakyat ya. Gitu. Coba bahasa Indonesia yang baik dan benar ini gimana ya? Atau mungkin secara harafiah aku salah mengartikannya gitu kan. Atau aku mau minta maaf ya kalau seperti itu ya. Iya, jadi waktu itu tuh jadi kalau turun dari pesawatnya udah dijemput ya kan, paling nggak dandim ya kan, Kapolres ya kan, jadi kayak kebalik dulu ya nggak ada ngomongin yang sekarang ya karena aku itu kan kayak spion ya, kita ngeliat masa lalu tuh untuk jadi acuan pembelajaran. Iya benar-benar. Nah setelah itu akhirnya menemukan bahwa fakta wakil rakyat itu tidak menjadi wakil rakyat. Oh iya, udah mulai udah pas
pas itu kan kunjungan tuh kayak oke, makin aneh kan gitu kan. Karena aku emang suka belajar kan Kak. Tahu dong, maksudnya kayak waktu Itu bedanya aku sama Tere. Kalau Tere itu dia mulai merasakan alert, kalau aku tuh malah makin gila kan dijemput. Apalagi bangga ya Kak dulu ya Kak. Allahu Akbar. Untuk aku yang ke badan kerjasama antar parlemen kan. Iya, Jadi kan lebih BKSAP ya. iya, lebih mikirin proses-proses ini kan, proses-proses Kadang-kadang ini kerjasama. duit ini kalau dilihat terus begitu bisa menggoda ya. Dan kalau udah ya. tergoda gitu, Ya, astagfirullahalazim. Nah, jangan Re, udah dah. Kita mendingan kita insya Allah ya istiqomah. Amin ya gitu Allah, amin. Kita benar-benar pasrahkan kepada Allah lah. Betul, Jangan sampai hanya gara-gara duit fata morgana itu pas nyampe nya bukan duit, penjara. Maaf ya. Ya, tapi itu pelajaran loh Kak. Nggak semua orang Allah izinkan mendapatkan special experience kayak gitu. Astagfirullah sih, Re. Tapi jangan lu yang nanya gue. Iya. Kalau gue yang tolongin sekarang. Soalnya ntar kita bikin podcast lain ya. Iya, nanti itu babak-babak itu panjang sekali gitu kan. Iya. Oke, by the way tadi kan kita udah nih. Jadi Tera akhirnya pertama dia tidak, ini kok nggak bener nih. Kedua dapat alert. Alert yang maksudnya kayaknya gue nih nggak boleh ada di tempat ini. Ya kayak nggak apa ya. I'm not belong here gitu ya. I'm not belong here dalam konteks ya oke, perempuan ternyata lebih banyak dikomodifikasi di dalam ya kan. Dan ketika kita bicara tentang public policy making itu pada akhirnya ya dikuasai oleh komponen ya itulah apa istilahnya itu ini banget lah pokoknya patriarkal sekali lah gitu. Lagi-lagi yang caleg perempuan ataupun yang siap-siap perempuan jangan marah ya sama Tera ya. Ini kan dia berbicara secara pandangannya dia. Iya. Dan dia sebagai insider. Betul. I've been there for 2 years iya. and a half kan. Karena mungkin Tera melihat hanya sedikit perempuan yang akhirnya bisa unjuk gigi. Dan bener-bener really. Benar. Yang benar-benar bersuara gitu. Bukan cuman sekedar jadi agennya partai gitu. Padahal kan ujungnya kan harusnya negarawan. Konsep besar dari pemerintahan ini kan harusnya menjadikan orang-orang yang berjuang sebagai wakil rakyat itu sebagai negarawan yang berjuang beneran. Tapi gitu. jangan juga ingat gak dulu waktu kita rapat RDPU sama waktu itu aku ingat deh masalah bola atau apa. Terus aku kayaknya agak terlalu frontal ya. I left the forum gitu kan. Tapi begitu-begitu juga kadang-kadang kita berjuang terlalu kencang juga ujung-ujungnya juga nggak enak, Re. Soalnya dalam sistem Kak, sistemnya saat ini juga ya coba deh kalau kita review gitu. Sistem kita saat ini juga sejak demokrasi Pancasila kita pilih ya dari 45 sampai sekarang reformasi ya 98 itu kan harusnya dievaluasi dong. Demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasilanya Pak Harto itu semua kan pada akhirnya cuman sarana untuk memperkuat bukan monarki sih ya, oligarki mungkin ya. Iya, gitu. Ya begitulah. Ya begitulah artinya mungkin sistemnya parlementer tapi yang terjadi adalah presiden jago nggak ngerti gitu. Jadi kan dari 2011 itu aku kan udah dengar aku gitu ya masuk kan. 2011 kan kakak kalau nggak salah baru masih on ini kan apa masih sih disebut-sebut. Iya disebut-sebut tapi Mas Aji meninggal kan. Nah pas Mas Aji Qadarullah sudah dipanggil Allah terus waktu itu aku juga udah mulai dikit-dikit kalau sama ini aku mau keluar aja gitu terus kan. Oke. Cuman katanya jangan gitu karena mungkin ya satu ya poinnya kan memang susah kan nyari legislator yang berpikir gitu di dalam gitu dan sambil bener-bener berjuang gitu kan. Ya. Dan itu nggak gampang karena berjuang itu kan pertama nggak boleh ditinggal dalam berjuang. Sementara kita perempuan itu kalau lagi punya anak goyang ya luar biasa ya. Rapat kan 3-4 jaman gitu kan. Nah, nanti tuntutan ASI gitu kan. Betul. Terus itu lagi kan Kak waktu itu kan memang ya kita nggak bisa mungkiri lah ya ada pesan-pesan yang harus kita akomodir yang kayak gitu kan, pesan dari rakyat, pesan dari ini semua kan saling ngasih pesan kan, kita kan wakil kan, kita sebenarnya cuma jadi kayak kabel HDMI gitu yang nyambungin ya kan. Sebenarnya kita tuh hanya sebagai wadah yang nampung banyak sekali kemauan. Betul. Dan akhirnya pipa kita nih untuk nyalurin ini cuma sekecil gitu. Iya. Akhirnya kalau mampet filternya macam-macam lah ya. Hasil akhirnya bisa beda-beda dan pada saat itu aku akhirnya sampai ke qadarullah akhirnya rumah tangga juga hancur ya waktu itu gitu. Jadi bener-bener mama tuh pas dan mama sakit waktu itu. Mamaku cancer kan. Jadi yang
ruwet banget ya kayaknya hidup tuh kayak ya Allah, saya dosa banyak banget kayaknya ya gitu ya. Jadi pas mama lagi di rumah sakit udah kondisi intensif, mama pesan, "Nak, berjuang bisa di mana aja." Terus jadi Islam yang bener ya, Nak, gitu. Nah, padahal ibumu adalah Seorang Kristen yang sangat ini ya, sangat taat. ya Allah, maksudnya di pesan terakhirnya sebelum Pulang. berpulang malah meyakinkan kalau menjadi Islam. Islam Bela Islam. yang taat gitu, jangan cuman sekedar KTP-nya doang yang Islam gitu. Ya Allah, ya kita doakan mudah-mudahan ibunya Amin, amin insyaallah. yang punya segala dosa-dosanya terus diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Al-Fatihah ya Allah. Tapi Re, itu kan